Halo teman-teman, selamat datang di kelas sejarah Indonesia kelas 12 bersama saya Dida. Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, yuk kita mulai. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai pemberontakan DITI Jawa Tengah. Semenjak Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya DITI Jawa Barat di bulan Agustus, cita-cita untuk mendirikan negara Islam kian meluas dan menyentuh ke seluruh daerah di Indonesia. Hingga kepentingan tersebut bermuara di Jawa Tengah. Amir Fattah, salah satu pimpinan dari Laskar Hizbullah di daerah Besuki, Jawa Timur, turut serta dalam migrasi ke Jawa Tengah pasca Renville. Dan akhirnya mulai membangun basis kekuatannya untuk melawan Republik hingga lahirlah DITI Jawa Tengah. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan melihat mengenai latar belakang dari lahirnya DITI Jawa Tengah. Kedua, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana akhir pemberontakan. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Latar belakang dari lahirnya DITI Jawa Tengah diawali dari faktor kekecewaan terhadap Perjanjian Renville. Seperti yang kita tahu bahwa Perjanjian Renville mengakibatkan wilayah Indonesia yang tersisa hanya sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Tetapi nyatanya, Karisidenan Pekalongan yang meliputi kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, dan Brebes berada di wilayah kekuasaan Belanda. Selain itu, isi perjanjian Renville juga mengharuskan tentara untuk mengosongkan kantong-kantong gerilya dan akhirnya Hatta memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk mundur ke Jawa Tengah, termasuk Amir Fattah, pimpinan Hizbullah di Besuki, Jawa Timur. Namun, Amir Fattah adalah salah satu tokoh yang tidak setuju terhadap perjanjian Renville. Ia memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Hizbullah pimpinan Abbas Abdullah dan berangkat menuju Brebes yang merupakan daerah sengketa dalam perjanjian Renville, sembari melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di Brebes, ia membentuk pasukan mujahidin yang disebut sebagai Majelis Islam. Faktor kedua yang melatar belakangi Amir Fattah memberontak yaitu didasari atas pandangan yang serupa dengan Kartosuwiryo mengenai kondisi pemerintahan. Amir Fattah menganggap dominasi orang-orang kiri di pemerintahan mengakibatkan perjuangan umat Islam terhambat. Hal ini terbukti setelah pemerintahan tidak menghargai perjuangannya selama ia melawan Belanda di wilayah Brebes dan Tegal, dengan mengangkat Mayor Wongso Atmojo sebagai pimpinan militer di Pekalongan, dan perintah penangkapan dirinya oleh Wongso Atmojo. Hal inilah yang mendasari mengapa Amir Fattah melakukan pemberontakan melalui DITI Jawa Tengah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Pada tahun 1950, bertempat di desa Pangarasan, Tegal, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya DITI Jawa Tengah yang terafiliasi dengan DITI Jawa Barat. Amir Fattah ditunjuk oleh Kartosuwiryo sebagai panglima perang dan mulai melancarkan aksi pemberontakannya dengan basis wilayah di Brebes, Tegal, dan Pekalongan, menyerang pos-pos TNI, polisi, dan melakukan aksi teror ke beberapa desa hingga membunuh warga dan ulama yang tidak mendukung aksi DITI Jawa Tengah. Selain itu, Amir Fattah berhasil untuk mempengaruhi Angkatan Umat Islam dan Batalion 426 Kudus Magelang untuk melakukan pemberontakan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana akhir dari pemberontakan DITI Jawa Tengah. Perkembangan DITI yang semakin membahayakan mengakibatkan TNI mengambil langkah tegas dengan membentuk Operasi Gerakan Benteng Negara yang dipimpin oleh Letkol Sarbini, Bahrum, dan Ahmad Yani. Namun, karena Angkatan Umat Islam pun melakukan gerakan pemberontakan, maka Ahmad Yani akhirnya membentuk suatu pasukan bernama Benteng Riders. Pasukan khusus yang dibentuk dari Divisi Siliwangi, Diponegoro, dan Brawijaya untuk mengakhiri Angkatan Umat Islam sekaligus DITI Jawa Tengah. Pergerakan Benteng Riders berhasil untuk mendesak DITI Jawa Tengah hingga bergeser ke wilayah Jawa Barat. Pada pertengahan Desember tahun 1950, terjadi pertempuran antara DITI dan Benteng Riders di Desa Ciawi, Tasikmalaya selama 7 hari.
menewaskan salah seorang petinggi DITI Jawa Tengah dan berhasil untuk menangkap Amir Fattah yang sebelumnya sempat melarikan diri ke wilayah Cisayong, Tasikmalaya. Amir Fattah akhirnya dihukum penjara selama 2 tahun dan diperbolehkan untuk meninggalkan Indonesia. Ia merantau ke sejumlah negara hingga akhirnya memutuskan untuk tinggal di Korea. Penangkapan Amir Fattah menjadi akhir dari pemberontakan DITI Jawa Tengah. Selanjutnya, mari kita tarik kesimpulan dari materi kita kali ini. Kesimpulan dari materi pemberontakan DITI Jawa Tengah yaitu, pertama, latar belakang berupa kekecewaan terhadap perjanjian Redfield dan dominasi tokoh-tokoh kiri dalam pemerintahan. Kedua, jalannya pemberontakan diawali dari proklamasi berdirinya DITI Jawa Tengah, penunjukan Amir Fattah selaku Panglima Perang Jawa Tengah oleh Kartosuwiryo, dan tindakan Amir Fattah untuk mempengaruhi Angkatan Umat Islam dan Batalion 426 Kudus Magelang untuk melakukan pemberontakan. Ketiga, akhir pemberontakan DITI Jawa Barat yaitu dilakukan dengan tindakan militer, dengan melaksanakan operasi Benteng Negara dengan membentuk pasukan Benteng Riders. Demikian adalah kesimpulan dari materi pemberontakan DITI Jawa Tengah. Karena materi kita telah selesai, maka dari itu saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas sejarah selanjutnya. Dadah!